Hai semuanya, Fani Gasani di sini. Aku udah pernah posting di Instagram mengenai kira-kira adakah pertanyaan yang mau kalian tanyain ke aku dan nanti akan aku jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan aku. Jadi ini nggak mutlak ya, pengetahuan dan informasi yang aku kasih tahu ke kalian bukan berarti 100% benar. Jadi kalian bebas untuk mencari informasi tambahan dari orang-orang lain atau dari dokter atau bisa browsing sendiri. Tapi ini akan aku jawab sesuai dengan pengalaman aku selama kurang lebih 7-8 tahun memelihara kucing. Dari kucing ras sampai kucing kampung. Dan iya betul, teman-teman suka nanya kan, aku punya kucing ras apa enggak? Benar, aku punya kucing ras, tapi di dalam rumah. Dan banyak juga yang minta ke aku untuk vlog kucing-kucing yang di dalam rumah. Aku akan syuting vlog kucing yang di dalam rumah, tapi nanti ya. Sekarang aku mau jawab dulu nih, beberapa pertanyaan, banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget guys, pertanyaan dari kalian guys. Sampai sini tuh senang banget karena ternyata kalian sebegitu antusiasnya terhadap dunia perkucingan ini ya. Aku akan jawab sebisa aku ya, semampu aku juga. Pertanyaan pertama dari Dedi_Hamonangan. Kenapa suka banget dengan kucing? Jadi awal mula cerita sejarah awalannya nih adalah karena keponakan aku Naima dan Haula. Sini Nay, sini nggak mau belum mandi. Guys bayangin guys, ini jam 3.25 dia belum mandi. What? Keponakan siapa sih ini? Aku kecil nggak gitu loh, aku mandi terus sehari tuh 24 kali. Nah anyway, balik lagi, jadi kenapa awalnya bisa suka sama kucing? Jadi awalnya karena keponakan aku suka banget sama kucing. Waktu itu mereka kalau nggak salah sekitar umur belum sampai 5 tahun deh. Kayaknya masih mungkin 4-5 tahun ya. Oke, jadi ceritanya gini. Awalnya adalah ada om aku Hal Ali tuh punya kucing Anggora kalau biasa kalian sebut. Jadi kucing ras Persia tapi medium nose. Jadi hidungnya tetap mancung gitu kayak kucing kampung bukan pesek. Mainlah lebaran ke sana. Kurang lebih kayaknya ada kucing 5 ekor deh kalau aku nggak salah ya. Terus biasalah namanya anak kecil tuh kayak pokoknya aku mau jerit-jerit. Gimana sih kalau kayak anak kecil dibawa ke tempat mainan itu pasti kan teriak-teriak ya. Mereka bener-bener kayak gitu berdua nih, keponakan gue yang paling tua nih, dua Haula yang udah segede itu sama si Naima. Aku mau nah mami Jida MJ mamiku nggak tega, udah Fani beliin gitu biar dia kalau ke rumah tuh ada mainan. Awalnya tuh buat kita kucing tuh cuma buat mainan anak-anak awalnya. Udah cari kucing, akhirnya adalah si Embul ini kucing yang dari Bogor, Sunda pisan. Embul tuh dari Bogor. Abis pelihara Embul, lama-lama akhirnya jadi nambah. Kakak gue pengen lah, terus akhirnya gue pelihara Zara, ada Grey, kemudian ada Milky. Jadinya awalnya dari kucing ras gitu. Sampai pada prosesnya abis sayang sama kucing ras, lama-lama muncul rasa sayang, rasa peduli sama kucing kampung. Jadi rumah aku kan memang rumah yang padat penduduk gitu. Jadi kucing kampung juga berkeliaran. Terus karena kita punya kucing ras di dalam gitu, jadinya ya kita ngerawat lah itu para kucing-kucing kampung. Awalnya cuma ngasih makan. Awalnya cuma gitu doang. Tapi lama-lama kalau ngeliat ada yang sakit nggak tega, bawa ke dokter. Terus ngeliat ada yang berantem nggak tega, ngeliat ada yang kawin, kalau kata mak gue kucingnya diperkosa. Nggak tega. Akhirnya sekarang bisa sampai 20 lebih kucing kampung. Jadi itu awalnya jatuh cintanya Fani Gasani sekeluarga nih sama kucing kampung. Awalnya dari kucing ras, pada akhirnya lebih banyak kucing kampungnya daripada kucing rasnya. Kucing rasnya yang bener-bener kita punya itu cuma 4, sisanya tuh ras yang ada di rumah. Kayak Toar kan ras juga, Putu ras juga, tapi mereka kucing-kucing terlantar dibuang sama tetangga, nggak diurusin, sama orang dibuang di depan rumah. Jadinya kita urus. Nah sisanya selebihnya Meli, Meme, Baby dan kawan-kawannya tuh segeng kucing kampung semua. Lanjut ya, dari Civa Nugraha, rata-rata umur kucing berapa ya kak? Umur kucing itu rata-rata ada di 10 sampai 15 tahun. Tapi pernah ada juga kucing yang umurnya 20 tahun tuh juga ada. Nanti kapan-kapan kita boleh bahas kali ya pembahasan mengenai fakta-fakta kucing gitu. Lucu kali ya?
Jadi aku ngebahas tentang perkucingan. Gitu ya, itu umur kucing. And then dari Nabila Ismi, cara biar kitten gak takut sama orang. Kitten kampung tidur makan di rumah tapi masih takut sama orang. Nah, takutnya tuh definisinya gimana? Mungkin ya kita nggak pernah tahu nih kucing-kucing tuh masa lalunya dia seperti apa. Misal dia pernah ditendang, pernah dipukul, atau sekedar cuma di hus 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 hus, sekedar cuma digituin aja. Cuma itu kayak mungkin rasanya menakutkan banget buat mereka, makanya ngeliat orang tuh takut gitu. Kemarin juga aku baru nemu kitten sih yang orang coklat tuh kemarin malam, tapi alhamdulillah nggak takut sama orang. Mungkin saran yang bisa aku kasih, sering-sering kayak di pet gitu loh, disayang-sayang, dielus, diajak main. Jadi dia ngeliat orang tuh bukan benda yang asing gitu, kayaknya wah ini menakutkan, siapa nih, aku mau diapain gitu. Tapi bener-bener mereka ngeliat kita, oh ini baik, oh ini yang ngasih makan kita gitu. Banyak banget juga yang nanyain penyakit-penyakit, cuma aku jawab semampu aku ya, dalam artian kalau obatnya jenisnya apa, mereknya apa, atau aku nggak berani tuh, karena lebih baik cek ke dokter aja. Dari Nadia Maliana, Kak, cara ngatasin kucing yang spraying gimana ya? Kucingku demen banget spraying. Steril, sayang, steril. Aku tahu ini bukan hal yang mudah dan yang murah, karena gue sendiri sama nyokap gue sering banget berdebat mengenai steril. Alhasil tuh pada dikandangin gara-gara nggak boleh steril gitu. Tapi buat gue pribadi steril gitu nggak ada. Sekarang lebih orang suka bilang dosa apa segala macam. Sekarang lebih parah mana? Nih gue bukan marah ke lu nih ya. Gue dikira lagi marah-marah ke lu lagi. Gue bukan marah, cuma yang lebih parah mana? Nggak steril tapi banyak kucing terlantar, nggak makan, kecelakaan, pincang, matanya rusak, badannya rusak, mukanya ketabrak, inas segala macem ya. Kita banyak banget ngelihat kasus-kasus kucing bermasalah dan nggak ada yang nolong. Itu karena kita nggak neken populasinya. Sekarang justru kita harus berbuat baik terhadap mereka dengan cara membantu steril. Oke lah, let's say nggak bisa nih ngurusin, nggak mungkin dong kita ngurusin semua kucing gitu ya. Iya, cuma ya caranya adalah dengan bantuin steril aja. Bagi kalian yang bisa dan mampu ya, punya waktu, punya kemampuan dananya juga, steril, bantuin steril. Biasanya kucing tuh menandakan ini tuh daerah kekuasaan gue, makanya dia spraying sana, spraying sini, supaya nanti kalau ada lawan jenisnya atau memang kucing juga tapi sama-sama jantan, mereka tuh tahu, oh ini daerah kekuasaannya si kucing yang spray ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian steril nggak akan ada lagi spraying, jadi nggak ada lagi tuh karpet bau kencing, spray bau kencing. Aduh, gue udah pernah ngalamin kayak gitu. Simbol tuh kayak gitu tuh nggak boleh steril sampai sekarang guys, sampai udah jadi kayak kakek nggak di steril. Anyway, kalau kalian nggak steril sampai tua bahaya, bisa ada penyakit. Nanti akan kita bahas lah selengkapnya nanti aja. Dari Teddy Farhan, Kak, apa sih motivasi kakak rescue kucing-kucing yang terlantar, Kak? Jangankan elu, gue aja bingung. Kalau kita hitung-hitung ya, biaya bulanannya perkucingan itu bisa untuk nyicil mobil mewah. Nggak tahu kenapa hatinya tuh tergerak untuk nolong mereka. Anyway, mungkin yang kalian lihat aku cuma nolong kucing ya, cuma gak tahu kenapa kalau kita nolong apapun, siapapun, mau orang, mau kucing, mau anjing atau binatang apapun gitu yang gak berdaya tuh punya kebahagiaan gitu, punya kebahagiaan yang gak bisa kita nilai pakai uang gitu. Menurutku kita pasti punya kelebihan, masing-masing orang kan punya kelebihan. Oh misalnya Fanny dia maunya nolong binatang terlantar, oh si A mau nolong ini, si B mau nolong ini. Nah itu yang perlu kita lakuin terus menerus gitu, supaya dengan harapannya nih ya, bener-bener dengan harapannya apa yang aku lakuin bisa berdampak, berpengaruh untuk orang lain. Satu nih teman-teman, yang aku juga gitu terharu juga. Selama ini kan cuma di daerah sini cuma kita aja yang kasih makan kucing. Sampai akhirnya kemarin aku ngeliat tetangga tuh udah mulai ngasih makan kucing. Terus waktu aku ke rumah yang lama, aku lihat juga sampai aku videoin, itu ada tetangga yang ngasih makan kucing. Awalnya tuh enggak gitu, awalnya mereka nggak mau kasih makan kucing, kayaknya cuek aja. Paling cuma ibu, mbak lagi ngurus kucing, lagi bersihin kandang, karena sehari-hari yang kita lakuin itu kan. Jadi mereka cuma lihat lewat, oh lagi bersihin kandang, oh lagi ngasih makan kucing gitu. Sampai akhirnya ada yang tergerak hatinya untuk melakukan hal itu kan artinya berhasil gitu loh. Tujuan gue memang sebenarnya supaya orang tuh pengen, supaya orang tuh ngelakuin hal yang sama.
Jadi kita bener-bener bisa ngebantu secara bersama-sama, nggak sendirian aja. Kalau gue ngelakuin semuanya sendirian kan rasanya berat banget. Tapi kalau semua orang pada akhirnya mau nolong, mau ngebantu, wah itu happy banget. Cerita sedikit ya teman-teman, di Turki itu anjing kucingnya sehat-sehat sekali. Hampir semua toko ngasih makanan mereka. Jadi kan di sana musim nggak kayak kita cuma panas sama hujan, dia ada musim dinginnya juga kan. Pas musim dingin waktu aku kesana itu ada heater kan, ada pemanas. Ini restoran, di depannya dia ada heater. Nah orang mah makan aja gitu, ada kali restoran bagus ya, bukan restoran pinggir-pinggir jalan. Ini bener-bener tempat makan fancy lah gitu. Terus di depannya itu anjing-anjing lagi pada geletakan tidur, ada yang ngangkang dan perutnya gendut-gendut. Sampai aku lihat kenapa ya, oh ternyata itu kan lagi musim dingin, jadi ada pemanas. Nah si anjing-anjing itu pada tiduran di situ karena rasanya anget gitu loh, dan nggak ada yang ngusir, nggak ada yang hus-hus, nggak ada yang kayak gitu sama sekali. Itu yang bikin aku wah gila, bahagia banget itu binatang hidup di sini. Terus satu lagi kucing, aku masuk nih coffee shop, terus kucingnya duduk di sofa. Jadi pas aku, mohon maaf, udah retak tambah retak lah nih HP. Kucing ini tiba-tiba pas aku mau tarik bambu gitu, kucingnya lagi tiduran gitu loh di bar. Terus aku lihat mau tamunya yang datang, mau pegawainya di situ, nggak ada satupun yang ngusir. Jadi kalau kucingnya tiba-tiba kayak mau ke pintu gitu, dibukain pintu, terus dia duduk lagi di outdoor sofanya. Bener-bener gue ngeliat, ya Allah, ini tuh yang nggak bisa gue lihat di negara manapun. Beneran, gue jalan-jalan kemana-mana ke Eropa juga segala macem, nggak ada gue lihat kayak di Turki. Bener-bener negara Turki yang bener kucing dan anjing tuh mereka steril. Jadi ada tandanya udah mereka steril, dan mereka kasih makan. Hampir setiap toko di sana ngasih makan. Aku ada videonya, bisa aku kasih lihat ke kalian. Bener-bener happy banget lah kalau di sana tuh, nggak ada kita kayak oh ya udah mereka tuh aman, terjamin, gendut-gendut, bahagia-bahagia, sehat-sehat. Gue rasa dikasih baklava di sana, gendut-gendut banget. And then ya,